Oke, selamat sore. Jadi ini materi kita minggu ini melanjutkan topik kita terkait dengan contoh dari kewajiban atau liabilitas jangka panjang. Yang ada di slide saat ini adalah utang obligasi. Rekan-rekan mahasiswa silakan untuk membuka PowerPoint-nya. Yang tayang atau yang Anda lihat saat ini adalah Pevindo ya. Jadi pernah beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa lembaga atau pemeringkat efek yang ada di Indonesia itu namanya adalah Pevindo. Ini saya ambilkan dari websitenya Pevindo. Ini yang saya maksudkan kemarin bahwa obligasi itu punya rankingnya. Anda bisa lihat di situ ada sebelah kiri, paling kiri sendiri itu namanya entitas ya, nama perusahaannya. Paling kelihatan, kebetulan Anda bisa perhatikan di tanda panah warna coklat sebelah kanannya ada Bank Tabungan Negara atau BTN. Taulah ya Anda, perusahaan ini ternyata menerbitkan berbagai macam jenis obligasi, mulai dari bond 14 tahun 2010 sampai yang bawah sendiri itu self registration bond 3 phrase 2 tahun 2019. harinya ada A, ada B, ada C, dan Anda bisa untuk melihat rankingnya di sebelah kolom yang keempat dari kiri ya, atau kolom kedua dari kanan ada rating atau outlook. Nah itu Anda boleh lihat bahwa obligasi yang dikeluarkan oleh BTN bisa kita simpulkan bahwa mayoritas semuanya rankingnya adalah AA+. Oke, paling tinggi adalah AAA. Nah, kalau di situ ada kata-kata AA-, kemudian ada BBB+, ya tentunya Anda silakan bisa simpulkan tentunya yang paling tinggi ada AAA. Ya, kalau di situ ada AA, kemudian ada BBB, Anda bisa ranking sendiri dan bisa simpulkan sendiri kualitas dari obligasi tersebut. Oke, jadi biar Anda nggak ngawang ya, apa sih maksudnya kok di ranking itu kayak apa. Nah itu Anda boleh untuk ubek-ubek websitenya Pevindo sendiri, dan bisa untuk searching, bisa untuk memasukkan nama atau kode entitasnya. Kalau tahu kode obligasinya juga silakan boleh dimasukkan, kalau nggak tahu cukup memasukkan nama perusahaannya aja. Oke, kenapa sih ini utang obligasi? Karena ada hal yang menarik dari utang obligasi, terutama dari sisi penilaiannya. Jadi kalau kita mau menghitung utang obligasi, kita harus tahu nilai saat ininya, atau kita sering bilang itu dengan istilah present value. Present value dari apa? Dari nilai obligasi yang kita beli. Misalnya Anda beli obligasi seharga 5 juta rupiah, di mana tertera di dalam sertifikat obligasinya tertera 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah itu adalah arus kas masa depannya. Nah, sedangkan menilai obligasi itu bukan pada konteks arus kas masa depannya itu atau seharga nominal 5 jutanya, tetapi merupakan nilai 5 juta itu kalau disekarangkan berapa. Nah, jadi satu obligasi itu dinilai pada nilai saat ini dari arus kas masa depan, di mana komponennya itu terdiri atas dua jenis, yaitu ada bunga dan juga ada nilai nominalnya. Nah, yang unik lagi dari obligasi itu tingkat suku bunganya. Kalau kemarin yang Wesel itu hanya satu, kemudian Anda misalnya utang bank juga hanya satu jenis bunga. Terus kalau Anda utang dagang juga di situ tidak bunga tetapi termin. Nah, kalau obligasi ini suku bunganya ada suku bunga yang ada atau tertera di dalam kupon obligasinya, dan ada pula suku bunga yang diperhitungkan, yaitu suku bunga pasar. Nah, perbedaan antara suku bunga nominal atau suku bunga kupon, suku bunga tercatat yang Anda peroleh di sertifikat obligasi itu ditandingkan dengan suku bunga pasar akan menyebabkan perbedaan. Pasti ada perbedaan ketika Anda menandingkan dua hal ya di situ. Perbedaannya apa? Nanti akan timbul obligasi itu akan dinilai berdasarkan apa? Bisa
nilai parnya, bisa dinilai pada nilai premiumnya, atau bisa dinilai dengan diskon. Nah, apa perbedaan dari ketiganya? Perbedaan ketiganya akan muncul saat seperti ini, apabila tadi suku bunga yang tertera di kupon atau di sertifikat obligasi itu sama dengan suku bunga pasarnya, maka silakan Anda lihat kotak yang ada di tengah. Nah, artinya apa? Obligasi dijual pada nilai parnya. Kenapa kok nilai parnya? Karena tingkat suku bunga kuponnya sama dengan tingkat suku bunga pasarnya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, ada tingkat suku bunga kuponnya, saya contohkan 8%. Kemudian suku bunga pasarnya 8%. Berarti obligasi itu akan dijual berdasarkan nilai parnya. Nah, tentunya tadi kenapa muncul ada premium, kemudian ada diskon, ternyata karena perbedaan dua hal tadi. Kalau suku bunga pasarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga obligasinya yang tertera di sertifikat obligasi, maka obligasi Anda akan dijual pada nilai premiumnya. Tapi kalau suku bunga pasar Anda itu lebih tinggi nih dari suku bunga kupon, maka yang akan muncul adalah nilai obligasi Anda itu akan dinilai berdasarkan nilai diskonnya. Seperti apa bayangannya? Oke, seperti ini. Kalau tadi saya katakan ini nih obligasi dengan premium, tadi masih ingat premium berarti tingkat suku bunga pasarnya lebih rendah dibanding dengan tingkat suku bunga obligasi. Ini akan menyebabkan present value-nya atau nilai kini atau harga jual obligasi ini lebih tinggi dari yang tertera di sertifikat obligasi. Tadi taruhlah nilai yang tertera di sertifikat obligasi itu ada 5 juta rupiah. Nah, dengan premium ini, maka nilai kini atau harga jual obligasi Anda itu pasti lebih tinggi dari 5 juta rupiah. Kenapa? Karena ada perbedaan antara suku bunga pasar dengan suku bunga obligasi. Oke. Dan sebaliknya, tadi obligasi dijual dengan diskon apabila tingkat suku bunga pasarnya lebih tinggi dibanding dengan tingkat suku bunga obligasi. Ini menyebabkan nilai kininya atau harga jual obligasinya itu lebih rendah dibanding dengan nilai nominalnya. Oke, jadi sampai situ Anda paham ya perbedaannya. Harusnya sudah mulai ada bayangan nih. Kalau belum terbayang-bayang, tenang aja, nanti akan saya kasih contoh soalnya. Oke, ini dia yang Anda tunggu-tunggu. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Duo Sejoli menerbitkan obligasi sebesar 5 juta dengan bunga kupon 8%. Catat nih, bunga kuponnya 8% untuk kurun waktu 4 tahun. Nah, bunganya dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Jadi misalnya dalam kurun waktu 4 tahun tadi, PT Duo Sejoli itu per tahunnya selalu membayar bunga sebesar 8% setiap 1 Januari. Jadi dibayarkan lagi 1 Januari 2013, 1 Januari 2014, dan 1 Januari 2015. Nah, pertanyaannya adalah buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pada saat tanggal penerbitan, yaitu di tanggal 1 Januari 2012. Kemudian jelas kita pasti akan melewati 1 tahun periode, yaitu di tanggal 31 Desember. Kemudian jurnal terakhir adalah jurnal pelunasan. Apabila nih ada keterangan tambahan, diketahui suku bunga pasarnya sebesar 8%. Oke, dari contoh soal ini apa informasi yang Anda peroleh? 1, tanggal transaksinya nih, diingat-ingat jangan sampai ketukar-tukar seperti saat Anda mengerjakan PR AKM 2 nomor 3 kemarin ya. Nah, oke. Nilai nominalnya 5 juta rupiah, di mana ini merupakan nilai arus kas di masa depan. Dengan bunga kupon 8%, ini adalah bunga yang tertera di sertifikat obligasi. Jatuh temponya ada 4 tahun dan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari, dibayarkan 1 kali per tahun. Jurnal yang ditanyakan adalah ada 1 penerbitan, 2 setiap tanggal 31 Desember. Saya katakan setiap tanggal, kenapa? Karena jangka waktunya 4
2014, dan 2015 di sini. Karena nanti pada saat pelunasannya yang Anda catatkan adalah tanggal 1 Januari 2016. Diketahui suku bunga pasarnya 8%. Oke, informasi ini sudah sangat-sangat cukup untuk mengerjakan soal. Nah, ilustrasinya saya coba jelaskan. Maaf, suaranya agak-agak mulai menipis kalau sudah sore hari seperti ini. Semoga masih asik untuk menyimak YouTube dari saya. Oke ya. Tadi saya kasih gambaran tadi 1 Januari 2012. Kemudian di tanggal 1 Januari tadi dikatakan setiap tanggal 1 Januari bayar bunga. 1 Januari lagi bayar bunga, 1 Januari lagi bayar bunga. Dan di sini di tanggal 1 Januari 2016 yang dilakukan adalah tidak hanya membayar bunga tetapi juga melunasi pokok pinjamannya, yaitu 5 juta rupiah. Angka 400 dari mana? Diperoleh dari tingkat suku bunga kupon tadi. Di soal diketahui berapa? Oke, 8%. Sehingga 8% dari 5 juta ketemu angka 400.000 secara konstan yang dibayarkan dengan jumlah N-nya adalah 4 tahun. Baik, semoga timeline ini, garis waktu ini bisa membantu Anda. Terus next step-nya apa? Nah, ini nih, Anda masih ingat nggak pada saat Anda mengambil mata kuliah manajemen keuangan? Oke, manajemen keuangan, Anda ingat nggak sama rumus ini nih? Saya bikin rumus untuk mencari future value itu diperoleh dengan mengalihkan present value dengan 1 plus I pangkat N. Oke. Semoga Anda ingat rumus ini. Nah, ini kan tinggal kita main pembalikan aja. Apa sih yang mau kita cari? Kita mau cari present value-nya. Kenapa present value? Tadi dari definisi apa tadi? Oke, saya kembali ke teori. Dari definisi. Nah, penilaian utang obligasi, maka Anda perlu untuk mencari present value dari arus kas masa depan. Kita sudah tahu 5 juta rupiah ini yang akan menjadi arus kas masa depan dari obligasi tadi sebesar 5 juta. Yang menjadi tantangan Anda adalah mencari berapa sih nilai saat ini dari 5 juta tadi itu. Nah, kita kembali ke sini. Oke, jelas ya, berarti ada formulasi untuk mencari present value sekarang. Present value berarti dicari dengan membagi antara future value dengan 1 plus I pangkat N. Oke. Atau ini boleh dituliskan dengan cara lain, yaitu future value dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, ini nih rumus yang ini, maaf saya pakai tangan satu. Rumus yang ini paling bawah ini menghitung present value, yaitu dengan membagi antara future value dengan 1 plus I pangkat N, atau kita bisa menuliskan dengan future value dikalikan 1 per 1 plus I pangkat N, sama saja. Kalau kita bawa ke contoh soal tadi ini, oke, ketahuan nih, ini adalah angka future value tadi sebesar 5 juta rupiah dikalikan dengan tadi 1 per 1 plus I pangkat 4. 1 adalah formulasinya, rumusnya, 0,08 adalah I-nya, N-nya adalah pangkat 4. Maka present value dari nilai nominal ini adalah 3.675.149. Oke, sampai sini bisa mengikuti harusnya. Oke ya, saya pelan-pelan kok. Nah, sekarang present value kedua yang harus kita hitung adalah pembayaran kupon. Oke, untuk menghitung present value pembayaran kupon, maka Bu, kok beda sama yang atas ya? Kok yang ini tadi future value dikalikan dengan 1 per 1 plus I pangkat N, kenapa yang ini rumusnya menjadi seperti ini? Jangan lupa, PV nilai nominal hanya kita hitung 1 kali.
Karena apa? Karena nanti kita akan membayar pokok bunganya atau mengembalikan pokok bunganya itu juga hanya 1 kali saat nanti pelunasan. Tapi bagaimana dengan bunga pembayaran kupon di sini? Pembayaran kupon yang akan kita bayarkan kepada yang membeli obligasi kan Anda bayarkan setiap tahunnya. Tadi dikatakan di soal ada berapa tuh? 1 Januari 2013, 1 Januari 2014, 1 Januari 2015, dan 1 Januari 2016. Berarti untuk aktivitas bayar kupon Anda lakukan secara berulang-ulang, sehingga untuk menghitung present value-nya Anda tidak bisa menggunakan present value, formulasi present value yang ini, tetapi harus menggunakan rumus present value untuk anuitas. Kenapa? Karena ini adalah PMT atau payment, angsuran yang berulang. Kupon itu Anda bayarkan berkali-kali sesuai dengan tanggung jawab Anda untuk membayarkan kupon selama jangka waktu tadi selama 4 tahun, sehingga formulasi rumusnya menjadi seperti ini. 400.000 dikalikan ini kalau saya buat rumusnya menjadi sebentar. Masih ingat rumusnya untuk present value anuitas? Semoga Anda ingat. Diperoleh dengan cara present value itu merupakan formulasi dari payment atau PMT dikalikan dengan 1 min 1/1 plus I pangkat N masih dibagi lagi dengan I. Nah, ingat rumus ini? Oke, untuk menghitung present value, kupon rate-nya ini harus Anda formulasikan seperti ini, sehingga menjadi ini. Saya sederhanakan. Ini adalah 400.000 ini adalah PMT. Ini menjadi 1/1 plus 0,08 pangkat min 4. Min 4 itu kalau kita bahasakan beda menjadi sepernya. 1/1 plus 0,08 pangkat 4 dibagi dengan I-nya. Maka dengan kalkulasi seperti ini, Anda masukkan rumusnya, Anda akan mendapatkan nilai present value untuk pembayaran kupon yaitu sebesar 1.324.851 untuk jangka waktu 4 tahun. Sehingga berapa sih present value dari harga jual obligasinya? Akumulasi dari present value nilai nominal ditambah dengan present value dari pembayaran kupon, ketemu 5 juta rupiah. Nah, angka present value dari harga jual obligasi ini akan kita tandingkan dengan nilai nominal yang tertera di sertifikat obligasi tadi. Di soal diketahui nilai nominalnya adalah 5 juta. Kita selisihkan antara present value harga jual obligasi diselisihkan dengan nilai nominal. Di sini akan kelihatan tidak ada alias 0. Jadi untuk kolom premium dan diskon akan 0. Kenapa terjadi? Tadi di konsep pertama bahwa apabila tingkat suku bunga pasar dengan tingkat suku bunga obligasi itu sama-sama 8%, maka tidak akan muncul premium, tidak akan muncul diskon sama seperti ini. Maka obligasi ini akan dijual berdasarkan dengan nilai par. Nilai par itu apa? Ya sebesar nilai nominalnya, sama-sama sebesar 5 juta rupiah. Oke, seperti itu. Ini dengan catatan adalah I-nya tadi, I bunga kuponnya 8% dan tingkat suku bunga efektifnya juga 8%. Nah, ini tabel amortisasi. Anda boleh lihat di slide Anda, di PowerPoint yang saya berikan ke Anda. Apabila nanti ada premium atau ada diskon, pasti di sini akan ada angkanya. Kenapa di sini nggak ada angkanya? Karena memang tidak ada yang bisa diselisihkan antara beban bunga dengan bunga yang dibayarkan, selalu 0. Ini dan ini selalu 0, ini dan ini selalu 0, ini dan ini selalu 0, sehingga membuat nilai tercatatnya pun menjadi konstan terus. Dari awal 1 Januari 2012 ketika Anda terbitkan sampai dengan jatuh tempo 1 Januari 2016, maka nilainya tetap sama
juta. Oke. Nah, ini sudah saya kasih clue-nya di sini dari mana ada angka 400.000. Sini diperoleh dari suku bunga efektif tadi diketahui 8% dikalikan dengan saldo nilai tercatatnya. Saldo nilai tercatat Anda ambil dari kolom sebelah kanan, 5 juta rupiah. Berarti 8% kali 5 juta rupiah ketemu 400. Oke. Nah, di sini untuk bunga yang dibayarkan itu merupakan perkalian dari suku bunga kupon tadi, suku bunga yang ada di obligasi Anda sebesar 8% dikali dengan nilai nominalnya adalah 5 juta sesuai dengan yang di soal. Lagi-lagi ketemunya 400.000 rupiah. Ini dan ini, kalau ini ada bedanya, pasti salah satunya tadi ada angka yang berbeda, tidak 400.000. Kenapa? Karena tadi kebetulan suku bunga efektif yang di sini dengan suku bunga kupon yang di sini sama-sama 8% dan di sini semuanya sama-sama 5 juta sehingga nilainya di sini juga sama, dan ini membuat tidak timbul ketika diselisihkan antara beban bunga dengan bunga yang dibayarkan, hasilnya adalah 0 yang membuat angka nilai tercatat di sini menjadi sama. Nilai tercatat ini padahal tadi digunakan untuk mengalihkan suku bunga efektif di kolom ini. Lagi-lagi selama di sini tetap 5 juta, maka hasilnya akan selalu sama. Sedangkan yang ini pun juga nilainya akan selalu sama. Kenapa? Karena nilai nominal Anda yang tertera di kupon obligasi tidak pernah berubah, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan saldo nilai tercatat ini mungkin untuk berubah tergantung dari di sini ada nggak isinya. Kalau di sini ada isinya, dari hasil penyelisihan di sini dan di sini, pasti di sini juga menjadi ikut berbeda. Nah, ini karena tidak pernah ada selisih, karena di sini selalu sama, sehingga di sini nggak ada selisih, sehingga membuat nilai tercatat Anda juga selalu konstan. Nah, buka Anda slide yang berikutnya yang hubungannya dengan jurnal sekarang. Sehingga pada saat penerbitan 1 Januari 2012 kas Anda peroleh 5 juta dan Anda membuat utang obligasi sebesar 5 juta rupiah. Saat 31 Desember 2012 maka akan Anda akukan adanya beban bunga sebesar 400.000 diperoleh dari 8% dikalikan 5 juta rupiah dan muncul utang bunga 400.000. Ini sama ya, sama seperti saat kita kemarin mengkonsep mengerjakan utang wesel. Anda munculkan lagi ada utang bunga karena ini jelas-jelas merupakan bunganya. Dan saat pembayaran bunga di sini setiap 1 Januari, maka utang bunga yang tadi Anda munculkan, Anda akukan di tanggal 31 Desember harus Anda debitkan dan mengeluarkan kasnya sebesar 400.000 rupiah. Baik, ini jurnal penerbitan 31 Desember dan saat pembayaran bunga setiap 1 Januari. Nah, jurnal ini dan jurnal ini pasti harus Anda buat secara berulang. Kenapa? Karena Anda akan kepentok lagi 31 Desember 2013, 31 Desember 2014, 31 Desember 2015. Dan di sini Anda juga kepentok ini 1 Januari 2013, 1 Januari 2014, 1 Januari 2015, dan 1 Januari 2016. Jadi ini hanya saya ambilkan contoh, saya hanya buat sekali. Tapi harapan saya ketika nanti Anda mengerjakan jurnal pada saat ini dan pada saat ini, Anda harus buat jurnalnya secara berulang berdasarkan tahunnya, jumlah tahun sampai dengan periode waktu jatuh temponya. Oke. Dan latihan. Oke. Yuk Anda coba untuk mengulik-ulik dulu. Kalau tadi yang saya contohkan adalah menggunakan bunga kupon yang sama dengan bunga pasarnya sebesar 8%. Kali ini saya pengen menantang Anda untuk mengerjakan jurnal juga apabila menggunakan suku bunga pasar berbeda. Yang satu buatlah menggunakan suku bunga pasar 6% dan satunya lagi buatlah menggunakan suku bunga 10%. Nanti seperti apa hasilnya? Saran saya adalah Anda buat dulu seperti yang ada di slide ini, tabel amortisasi, sehingga nanti Anda akan terbantu berapa besaran bunga yang nantinya akan Anda bayarkan di sini, dan nanti akan muncul ada amortisasi sama premium. Amortisasi sama premium sama diskon di sini yang nantinya akan mempengaruhi besaran nilai tercatat di sini.
Oke. Dan kalau tabel amortisasi ini sudah Anda buat, maka Anda akan bisa dengan mudah untuk menyusun jurnalnya. Oke. Baik, itu dulu penjelasan slide saya untuk materi utang obligasi. Diakhiri dengan ada soal seperti ini, silahkan Anda kerjakan semampu Anda, sebisa Anda. Kemudian soal ini sudah merasa bisa menjawab, silahkan sama seperti kemarin Anda kirim melalui media email ke saya. Saya tunggu sampai dengan minggu depan pada pukul 12 siang. Jadi hari Selasa lagi di tanggal 24 Maret pukul 12 siang. Harapannya Anda sudah mengirimkan email ke saya untuk membuat tabel amortisasi dan jurnal, tanggal penerbitan 31 Desember dan saat pelunasan untuk dua soal ya, yang satu kalau pakai suku bunga pasar 6% dan yang satunya kalau pakai suku bunga pasar 10%. Oke. Semoga berhasil, semoga bisa mengerjakan. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan boleh menanyakan kepada saya. Mungkin itu saja. Semoga berhasil. Good luck. Selamat sore.